Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1069. Chapter 1069 tidak pernah kembali. Ya, dia punya terobosan. Selama pertempuran, setelah menahan serangan terakhir Tanggulin, dia telah mengambil langkah yang tidak mampu dia lakukan selama 10 tahun terakhir. Pada saat itu, dia telah mencapai pangkat judul Douluo. Dia merasakan sublimasi dan peningkatan substansial dalam dirinya sendiri. Sayangnya, pencapaian besar itu hanya ada di dalam Stardoll Battle Network, dan setelah dia meninggalkannya, semuanya lenyap. Kekuatan jiwanya telah kembali ke peringkat awalnya. Namun, setelah mengalami sensasi menjadi judul Douluo hanya sesaat, orang bisa membayangkan hasrat barunya. Yue Zhengen tidak memberinya jawaban langsung. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan lain, jadi, maukah Anda kembali? Sima Jinchi sedikit tertegun. Dia menggaruk kepalanya. Saya khawatir saya tidak akan melakukannya. Menurut perasaan aneh yang saya miliki ketika Sabre Soul saya terbangun, sepertinya saya tidak punya pilihan, selain tetap bersama pria ini setelah saya menemukannya. Yue Zhengen tidak menyembunyikan kekecewaan di matanya. Meskipun Sima Jinchi liar dan keras kepala, kekuatannya dalam pertarungan sangat kuat. Di ketentaraan, dia selalu menjadi mercusuar moral. Jika seorang pejuang yang luar biasa meninggalkan pasukannya begitu saja, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Namun, ini hanya berlangsung sangat singkat. Yue Zhengen mengangguk dan berkata, Zhen Yu akan bertemu dengan kalian di masa depan. Jaga dia untukku. Jangan khawatir, Tuan. Sima Jinchi menepuk dadanya yang kokoh. Senyum tipis muncul di ujung bibir Yue Zhengen. Lalu pergi. Dia di Tentara Dewa Darah. Tentara Dewa Darah. Di mana itu? Sima Jinchi sejujurnya tidak mengetahui rahasia federal ini. Yue Zhenyu memberitahunya lokasi Tentara Dewa Darah dengan cara yang sederhana. Saya tidak pernah tahu bahwa ada tempat yang begitu menakjubkan. Akan lebih bagus jika saya bisa bertarung dengan makhluk abaisal. Saya yakin saya akan memiliki waktu dalam hidup saya di sana. Aku akan pergi. Selamat tinggal, Jenderal. Saat dia mengatakan ini, dia memberi Yue Zhengen hormat militer lagi. Yue Zhengen mengangguk dan berkata, ada banyak ahli di Tentara Dewa Darah, terutama komandan mereka, Bright Mirror Douluo, Zhang Huanyun. Kekuatannya luar biasa. Setelah Anda mencapai terobosan dalam basis kultivasi Anda, tidak ada salahnya untuk pergi dan adu mekanik dengannya. Ini pasti akan sangat membantu ketinggian Anda. Oh, itu keren. Cermin cerah Douluo, Zhang Huanyun. Saya akan mengingatnya. Terima kasih, Jenderal. Yue Zhengen memperhatikan saat Sima Jinchi pergi dengan langkah besar. Merasa agak ditinggalkan, sudut bibirnya bergerak sedikit. Zhang Huanyun, sobat, tempat ini akan sangat ramai setelah ini. Haha. Ketika dia bangun dari meditasinya, hari berikutnya sudah pagi. Tanggulin menghela nafas. Dia jelas merasa dia telah meningkat lebih jauh. Saber Soul, ya. Jika dia tidak memiliki Saber Soul, dia tidak akan cocok untukku. Tapi dengan itu, Iblis Gale Saber Sima Jinchi benar-benar menekan kemampuanku. Bagaimanapun, ada apa dengan Dragon Slaying Sabre miliknya? Bahkan jika pedang pembunuh naga itu memiliki kualitas luar biasa, bagaimana itu bisa meniadakan kekuatan tombak naga emasnya setelah tabrakan langsung? Tampaknya telah melahap sebagian dari energi tombak naga emasnya. Mengingat pertarungannya dan memikirkannya, Tanggulin hampir bisa memastikan bahwa Sima Jinchi telah dibantu oleh kekuatan tombak naga emasnya ketika dia mencapai terobosan selama pertempuran. Apa hubungan antara pedang pembunuh naga dan tombak naga emas? Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pertandingan yang begitu aneh. Tanpa ragu, keduanya sangat erat kaitannya. Namun, kedekatan ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Tanggulin sebelumnya. Jelas, tombak naga emasnya adalah alat ilahi yang telah tersembunyi di garis keturunannya selama ini. Tidak perlu mempertanyakan efeknya. Tanggulin secara pribadi telah mengkonfirmasi kekuatan pedang pembunuh naga. Tampaknya bisa memanggil kekuatan naga jahat yang dibunuhnya di masa lalu, mungkin masa lalu yang jauh, atau mungkin di beberapa negeri mistik, dan kemudian bisa meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tombak naga emasnya tidak akan bisa ditekan oleh pedang pembunuh naga miliknya. Sebaliknya, setelah kedua senjata itu bertabrakan, dampaknya tidak merugikan dirinya atau Gale Saber Demon Sima Jinchi.
Perasaan itu seperti dua kenalan yang bertengkar satu sama lain. Namun, dari kerusakan yang disebabkan gelombang kejut pada armor tempur mereka, kekuatan mengerikan yang mereka lepaskan terlihat jelas. Bahkan Stardew Battle Network tidak bisa mengatasinya. Apakah mereka teman? Jika Dragon Slaying Sabre juga merupakan alat dewa yang telah diubah menjadi jiwa bela diri untuk digunakan Sima Jinchi, bukankah itu membuatnya sama dengan tombak naga emasnya? Sayangnya, dia tidak bisa meninggalkan tentara Dewa Darah. Jika bukan itu masalahnya, dia ingin menemukan Gale Sabre Demon Sima Jinchi dan menanyakan beberapa pertanyaannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga ingin merasakan betapa kuatnya aura Dragon Slaying Sabre ini secara langsung. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Gale Sabre Demon Sima Jinchi sudah dalam perjalanan, langsung menuju pasukan Dewa Darah? Yue Zhenyu sedang dalam meditasi terpencil sementara Su Xiaoyan pergi ke suatu tempat mencari jalannya sendiri. Tidak ada yang bisa memberitahu dia tentang ini. Dia memiliki 3 pertandingan lagi setelah ini. Dari pertarungannya dengan Gale Sabre Demon Sima Jinchi, dia bisa melihat bahwa pertandingan yang akan datang akan sangat sulit. Ini terutama berlaku untuk pertempuran Meisha yang akan segera dimulai. Dia harus bertarung dengan semua yang dia miliki. Dia sudah berhasil sejauh ini dalam kompetisi. Dia tidak bisa kehilangan, apapun yang terjadi. Apa yang tidak diketahui Tang Wulin adalah karena kemenangannya atas Gale Sabre Demon Sima Jinchi, seluruh tentara Dewa Darah sedang dalam suasana perayaan. Tidak ada lagi yang mempertanyakan dirinya menjadi mayor jenderal di usia yang begitu muda. Hanya ada satu pemikiran di benak semua orang dan itu adalah bahwa mereka memiliki ahli paling kuat di bawah pangkat judul Douluo. Jika Tang Wulin bisa mendapatkan kemenangan di final, dia akan mewakili tentara Dewa Darah saat dia naik ke puncak kekuatan. Sayangnya, meskipun mereka telah menunggu di area peristirahatan dan area di sekitar tentara Dewa Darah berharap untuk melihat jenderal besar ini yang setidaknya menjadi runner-up dalam tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal saat mewakili tentara Dewa Darah. Mereka tidak dapat melihat sekilas orang ini. Semifinal pertempuran Meisha telah dimulai dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin memilih Meisha-nya. Memasuki tempat kompetisi dengan langkah-langkah yang disengaja, tombak di tangan, dia terkejut melihat volume sorakan yang jelas lebih lembut dibandingkan dengan kompetisi tunggal, meskipun ini juga semifinal. Stadion hanya terdengar sedikit bising. Tidak ada rasa hangat atau gairah. Dia telah membenamkan dirinya dalam pertempuran dengan Gale Sabre Demon. Tentu, dia tidak tahu bahwa seluruh jaringan pertempuran Stardew hampir rusak setelah pertempuran mereka. Tempat pertandingan semifinal dihancurkan, dan penonton juga terpengaruh. Ada banyak yang meninggal atau terluka. Meskipun tidak ada yang benar-benar bisa mati dalam Stardew Battle Network, rasa sakit yang harus mereka tanggung akan serupa. Itu mirip dengan pengalaman mereka di platform kenaikan roh. Oleh karena itu, jaringan pertempuran Stardew telah mengalami ancaman terbesar terhadap keberadaannya sejak muncul. Banyak keluhan memenuhi seluruh Battle Network. Ini juga sedikit menggelapkan persaingan tahun ini. Pemerintah federal dengan cepat bertindak. Mereka segera keluar dengan pernyataan. Mereka juga menjelaskan bahwa pertempuran antara Raja Naga Emas dan Iblis Gale Sabre memang melebihi kekuatan menyerang dari Master Armor Perang 3 kata biasa. Begitulah kejadian seperti itu bisa terjadi. Mereka mengembalikan biaya tiket untuk setiap penonton dan bahkan memberi mereka sedikit kompensasi. Pada saat yang sama, mereka juga mengumumkan bahwa mereka akan memperkuat pinggiran panggung kompetisi untuk semifinal dan final pertempuran Meisha, dan final pertempuran para Master Jiwa. Setelah seharian penuh, entah bagaimana mereka berhasil menyelesaikan perselingkuhan ini. Namun, pertempuran itu masih memiliki efek traumatis pada beberapa penonton. Makanya, di semifinal Meisha Battle hari ini, meski penonton sangat tertarik untuk menyaksikan pertandingan, hati mereka juga berdebar-debar. Akankah apa yang terjadi dalam pertempuran Tuan Jiwa terjadi lagi? Bagaimanapun, tidak ada yang ingin tiba-tiba mengalami sensasi sekarat. Oleh karena itu, tingkat gairah para penonton, secara alami, sangat berkurang. Namun, ketika Tang Wulin dan lawannya melangkah ke arena, emosi penonton masih berangsur-angsur terangsang. Bagaimanapun, ini adalah tabrakan antara dua ahli. Pertandingan ini akan menentukan siapa yang bisa lolos ke final. Saat dia melihat lawannya di kejauhan, Tang Wulin mengingat informasi kontestan ini. Tanpa ragu, sejak dia berhasil masuk 8 besar, peluang setiap lawan akan lebih baik daripada miliknya. Ini juga kasus untuk yang sekarang. Lawan Tang Wulin di semifinal dianggap sebagai kontestan paling aneh di turnamen Meisha Battle tahun ini.
Itu bukan karena dia mengoperasikan mechanya dengan cara yang tidak biasa. Itu karena kekuatan tempur kontestan ini bukan berasal dari mechanya, tetapi jiwa bela dirinya. Monikernya adalah Bubble King. Dia adalah satu-satunya kontestan yang tidak melengkapi mechanya dengan senjata apapun. Sebagai gantinya, dia memilih satu set pendorong dan memasangnya ke mechanya untuk meningkatkan kekuatan mechanya. Ada juga Master Mecha yang melakukan ini di kehidupan nyata. Hanya Master Mecha yang sangat percaya diri dengan jiwa bela diri mereka sendiri yang akan melakukan itu. Cukup mencengangkan untuk Mecha seperti itu bisa masuk ke semifinal. Kekuatan jiwa bela dirinya hanya bisa dibayangkan. Soul Land 3 Chapter 1070. Chapter 1070, Raja Gelembung vs Raja Tombak. Seseorang telah mengatakan sebelumnya bahwa dengan jiwa bela dirinya yang khas, bahkan jika dia bertarung dalam pertempuran Master Jiwa, diharapkan dia bisa masuk 16 besar. Namun, kontestan ini tidak mendaftar untuk pertarungan Master Jiwa. Jika dia punya, jiwa bela dirinya yang khas pasti akan dikenali pada pandangan pertama. Raja Gelembung melawan Raja Tombak. Semifinal. Tanggulin mengangkat tombak di tangannya perlahan. Dia tidak berani lengah saat menghadapi lawan yang begitu aneh. Karena lawannya mampu mencapai semifinal, kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Tidak ada ruang baginya untuk mengandalkan keberuntungan. Kesempatan menghadapi lawan yang tidak biasa juga merupakan bentuk pelatihan baginya. 5, 4, 3, 2, 1. Pertandingan dimulai. Dengan pengumuman suara elektronik, semifinal pertarungan Mecha akhirnya dimulai. Tanggulin mengoperasikan mechanya dan segera mengaktifkan pendorongnya. Dia menyerang lawannya dengan kecepatan kilat. Tombak di tangannya diarahkan ke depan, dan momentumnya luar biasa. Berdiri di sisi lain, Mecha Raja Gelembung berhenti sejenak di tempatnya. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya. Jarak antara kedua Mecha itu dengan cepat mendekat. Mecha Tanggulin, yang penuh dengan aura cemerlang, sangat kontras dengan Mecha Raja Gelembung yang sama sekali tidak memiliki fluktuasi energi dan menyerupai seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Tanggulin mengkoordinasikan fluktuasi kekuatan jiwanya dan aura garis keturunannya sendiri. Dia siap menghadapi perubahan mendadak. Secara alami, lawannya tidak akan datang tanpa persiapan. Satu-satunya hal adalah dia belum terbiasa dengan gaya bertarung lawannya. Bubble King ini bisa dianggap sebagai individu dengan variasi metode pertempuran terbesar dari semua kontestan dalam pertempuran Mecha. Ling Wuyue telah kalah darinya. Tanggulin ingat dengan jelas bahwa ketika Ling Wuyue menggambarkan Raja Gelembung kepadanya, nadanya dipenuhi dengan rasa jijik. Pria ini telah menempelkan beberapa gelembung besar langsung ke bumerangnya. Ini telah membuat persenjataan keterampilannya tidak berguna dan akhirnya menyebabkan dia kalah dalam pertandingan. Kedua kontestan terus mendekat satu sama lain. Untuk Mecha, jarak beberapa ratus meter hanya membutuhkan 3 tarikan napas untuk melintas bahkan dari posisi diam. Pada titik itu, Mecha Bubble King akhirnya bergerak. Itu meluruskan tubuhnya dan rona merah muda tiba-tiba muncul di permukaan mechanya. Kemudian, lapisan merah muda itu dengan cepat mengembang hingga membentuk gelembung raksasa dengan diameter lebih dari 15 meter. Gelembung menyelimuti Mecha Bubble King di dalamnya. Jika Tanggulin terus bergerak maju, dia akan langsung menabrak gelembung itu. Pada saat-saat seperti inilah seorang Mecha Master dapat menampilkan keterampilan operasinya. Tanggulin langsung memadamkan pendorong di bagian belakang mechanya. Tidak hanya itu, melalui infus kekuatan jiwanya dan kontrol atas kekuatan garis keturunannya, dia secara paksa memiringkan sedikit sudut tubuh mechanya. Meskipun perubahannya hanya kecil, itu membuat mechanya meluncur ke sisi gelembung besar yang dilepaskan oleh Mecha Bubble King alih-alih menabraknya secara langsung. Mecha Tanggulin mengayunkan tombak di tangannya dan menusuk gelembung besar yang menutupi Mecha Bubble King. Dia bermaksud menyerang titik lemah lawannya. Cara terbaik baginya untuk menghadapi lawan ini dengan terlebih dahulu membiasakan diri dengan kemampuannya. Saat dia menghadapi seorang petarung yang dikatakan memiliki berbagai macam teknik bertarung, dia tidak berani ceroboh atau gegabah. Ujung tombak menghantam gelembung. Itu tenggelam ke dalamnya, tapi permukaan gelembung itu tidak pecah. Sebaliknya, itu kenyal dan elastis. Serangan Tanggulin memiliki kekuatan momentum Mecha di belakangnya. Meskipun tidak ada peningkatan dari skill jiwanya, kekuatan yang menusuknya ke dalam gelembung bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Mecha standar biasa. Namun, kekuatan-kekuatan pertahanan Mecha itu membuatnya terkejut. Tidak hanya itu, adegan lain yang lebih aneh muncul. Setelah ditusuk oleh tombak, gelembung raksasa itu menempel padanya.
Tang Wulin membuat Misha-nya meluncur ke samping, meregangkan gelembung yang sekarang menempel pada tombak itu. Misha Bubble King tampak berkedip dengan cahaya dan gelembung besar itu terlepas dari tubuh Bubble King. Itu kemudian berjalan menuju Tang Wulin, dengan cepat mencoba menutupi Misha-nya bersama dengan tombaknya. Siapapun bisa menebak bahwa itu pasti bukan sesuatu yang baik jika dia benar-benar diselimuti oleh gelembung besar ini. Dalam pertempuran sebelumnya, Bubble King, semua lawannya yang menghadapi situasi yang sama dikalahkan dengan cepat. Rasa dingin mencengkeram hati Tang Wulin. Tindakan terbaik saat ini adalah menyerah pada tombaknya untuk memutuskan hubungannya dengan gelembung itu. Namun, dia tidak segera melakukannya. Tombak di tangannya bergetar, dan tanaman merambat Blue Silver Emperor keluar dari celah di Misha-nya. Mereka membentuk tombak baru yang menghantam gelembung yang datang padanya. Mereka secara paksa menjaga jarak dan tidak membiarkannya mendekati Misha-nya. Tanaman merambat The Blue Silver Emperor dengan cepat membesar. Meskipun gelembungnya besar, diameternya tidak sepanjang tanaman merambat. Di bawah blokade tanaman merambat Blue Silver Emperor, itu secara paksa dicegah di satu sisi Misha Tang Wulin. Namun, pada saat inilah gelembung itu tiba-tiba memerah. Proses ini hanya berlangsung sebentar, mungkin hanya sedetik atau bahkan seketika. Di saat berikutnya, dengan ledakan keras, gelembung itu meledak. Suara ledakan yang intens membawa gelombang kejut yang kuat dan menghancurkan Misha Tang Wulin. Dampaknya begitu kuat sehingga Misha-nya terbang ke satu sisi. Penghalang pelindung di Misha-nya bersinar terang sebagai respons. Tepuk tangan dan sorakan akhirnya terdengar di panggung kompetisi. Tidak jelas apakah itu hasil dari reaksi Tang Wulin atau kekhasan gaya bertarung Raja Gelembung. Tanaman merambat The Blue Silver Emperor hancur berkeping-keping yang tersebar di mana-mana. Meski begitu, Kaisar Blue Silver setara dengan jiwa bela diri yang kuat. Itu bahkan tidak tergores setelah melalui ledakan seperti itu. Semuanya terjadi dalam rentang beberapa saat. Apa yang dilihat penonton adalah dua Misha yang nyaris tidak saling merindukan. Raja Gelembung melepaskan gelembung besar yang ditarik ke samping oleh Tang Wulin, lalu meledak dan mengirim Misha Tang Wulin terbang. Mekanisme Raja Gelembung telah bergeser posisinya ke arah Tang Wulin. Gelembung lain yang merupakan replika lengkap dari gelembung sebelumnya muncul di tubuhnya lagi. Pada saat yang sama, dia menggunakan pendorong jiwanya dan menyerang setelah Misha Tang Wulin. Sepertinya dia ingin menabraknya. Setelah tabrakan sebelumnya, Tang Wulin tidak bisa menahan rasa penasaran. Seperti yang diharapkan, Bubble King ini berbeda. Gelembung besarnya yang tidak diketahui ini telah menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu. Ia bahkan memiliki tingkat kekuatan pengendali tertentu. Jika dia telah diselimuti oleh gelembung besar ini sebelum ledakan terjadi, tidak akan mudah baginya untuk mempertahankan diri dari beban ledakan tersebut. Dia juga sangat ingin tahu tentang jiwa bela diri yang aneh, tidak biasa bagi seseorang yang mampu melanjutkan ke semifinal pertempuran Misha. Juga, dari gelombang kejut kekuatan jiwa yang dikirim oleh lawannya selama pertempuran, dia bisa merasakan bahwa basis budidaya kekuatan jiwa Raja Gelembung ini setidaknya terdiri dari 8 cincin. Dengan kata lain, ini pasti ahli peringkat jiwa Douluo. Seperti yang diharapkan, dia adalah Master Misha yang kuat. Tidak heran Ling Wuyue kalah darinya. Ketika dia melihat lawannya menyerang ke arahnya, Tang Wulin tidak mengelak. Dia merasa tidak sopan untuk tidak membalas. Jika kamu datang untukku, aku akan memberimu rasa jiwa bela diriku juga. Getaran Blue Silver Emperor yang tersebar berkumpul sekali lagi. Ketika dia melihat lawannya hampir mengejarnya, dia mengaktifkan Blue Silver Impaling Array-nya. Sebatang besar tanaman merambat Kaisar Blue Silver tiba-tiba meledak, tidak hanya dari tanah tetapi juga dari Misha Tang Wulin. Tanaman merambat Blue Silver Emperor ini berubah menjadi objek seperti tombak dan melesat langsung ke Misha Raja Gelembung. The Bubble King memiliki refleks kilat. Begitu tanaman merambat Blue Silver Emperor muncul, Misha yang menyerang ke depan tiba-tiba berubah arah. Itu berbelok 90 derajat, dari maju ke depan ke naik ke atas. Manuver ini telah sepenuhnya menentang hukum fisika. Selain itu, dengan daya dukung Misha standar, jika ini dilakukan dalam keadaan normal apapun, sambungan Misha pasti akan rusak. Namun, Raja Gelembung melakukannya, dan dia membuatnya tampak mudah. Apakah itu daya apung gelembung? Sebuah pikiran melanda Tang Wulin. Dia tiba-tiba memahami rahasia di baliknya. Soul Land 3 Chapter 1071. Chapter 1071, Raja Gelembung yang kuat. The Blue Silver Impaling Array tidak mencapai apa-apa. Bubble King, yang sedang naik ke langit, bersinar dengan cahaya.
Gelembung besar terlepas dari tubuhnya dan langsung menuju Tang Wulin. Itu menyerupai amunisi jiwa kolosal. Tang Wulin juga melihat dengan jelas bahwa lebih banyak gelembung terbentuk di dalam gelembung besar itu. Gelembung ini membentuk lapisan demi lapisan di dalam gelembung besar yang kemudian bergabung dengan gelembung terluar. Gelembung besar itu sendiri mulai memerah. Apakah dia benar-benar menggunakan itu sebagai amunisi jiwanya? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat lengan kiri Misha-nya dan seberkas cahaya keemasan bersinar. Tombak naga emasnya muncul dengan luar biasa dalam genggaman Misha-nya. Kemudian, dia melemparkannya tanpa ragu-ragu. Dia merasa lebih baik meletuskan gelembung. Tombak naga emas ditembakkan dengan kecepatan kilat. Itu seperti pedang cahaya emas di langit. Saat ia mengikuti jalurnya, hanya serangkaian suara ledakan yang bisa terdengar dari gelembung besar itu. Tang Wulin melihat lapisan demi lapisan kekuatan ledakan yang berurutan meledak di langit. Gelombang kejut menumpuk melalui lapisan dan meluas keluar. Mereka meledak dan hampir menutupi setengah dari arena kompetisi. Awalnya, epicentrum ledakan cukup jauh darinya, namun dengan ledakan hebat ini, masih mengangkat Misha-nya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya jika benda ini memukulnya. Gempa susulan dari ledakan besar ini baru saja memudar ketika Misha Bubble King muncul di hadapan Tang Wulin bahkan tanpa mengeluarkan suara. Itu muncul dengan cara yang paling mencengangkan. Ketika Tang Wulin menyadarinya, yang dia lihat adalah Misha yang tertutup gelembung besar yang jatuh ke tanah dan melarikan diri dari gelombang kejut ledakan dari bawahnya. Kemudian, setelah gelembung besar menghantam tanah, gelembung itu memantul dengan elastisitas yang kuat. Kekuatan rebound ini bahkan meningkatkan kecepatannya 2 kali lipat. Dari benturan dengan tanah, dia telah menciptakan defleksi dan muncul di hadapan Tang Wulin. Gelembung kolosal itu langsung membesar untuk menutupi Tang Wulin. Wow, gelembung dapat digunakan seperti itu. Tatapan Tang Wulin terfokus. Dia menikam dengan tombak di tangannya. Tanaman merambat Blue Silver Emperor menutupi tombaknya. Pada saat yang sama, kesadaran tombak yang sangat kuat meledak. Dia tidak mengelak, juga tidak takut tertutup oleh gelembung. Dia menikam ke depan dengan keinginan yang kuat. Kedua lawan langsung bertabrakan satu sama lain. Tombak itu menusuk ke dalam gelembung dan gelembung itu penyok. Kedua lawan bertabrakan satu sama lain dan gelembung menutupi Misha Tang Wulin tanpa pertanyaan. Namun, tidak berhasil sepenuhnya. Itu didorong oleh tanaman merambat Kaisar Blue Silver. Ujung tombak Tang Wulin meledak dengan kilatan tombak yang menekan ke depan dengan paksa saat mencoba memecahkan gelembung. Gelembung besar lainnya keluar dari tubuh Bubble King. Itu bergabung dengan gelembung sebelumnya dari dalam. Kedua Misha dipisahkan oleh 2 lapisan gelembung ini. Mereka benar-benar tepat di depan satu sama lain. Tombak di tangannya bergetar. Misha Tang Wulin tiba-tiba meraung marah dan memekakkan telinga. Kepala naga emas yang besar keluar dari dada Misha-nya. Gelombang suara yang intens bahkan menciptakan lapisan riak di permukaan gelembung besar. Misha Bubble King dengan jelas berhenti sejenak. Pancaran tombaknya meledak dan akhirnya menembus 2 lapisan gelembung dengan mulus. Itu diarahkan langsung ke kokpit pilot Bubble King. Pada saat yang sama, ketika kepala naga emas mengeluarkan raungan marah, tombak Tang Wulin berdengung. Tombak standar ini sepertinya tidak mampu menahan energi besar yang meletus tiba-tiba. Itu dengan cepat hancur, tapi pancaran tombak yang terbentuk di dalam tombak itu tetap ada. Itu membawa serta kilatan tombak emas yang bergetar yang langsung mencapai dada Raja Gelembung. Menembus. Puh, Misha Bubble King ditembus oleh kekuatan impaling yang menakutkan itu dan langsung pecah. Namun, pemandangan aneh juga muncul. Bagian yang pecah tiba-tiba berubah menjadi merah muda. Kemudian, itu sangat menggeliat. Pendorong di belakang Misha Bubble King tiba-tiba bersinar terang. Ini membuatnya maju tiba-tiba dan menabrak Misha Tang Wulin. Tabrakan yang intens menciptakan getaran yang kuat. Penghalang pelindung di permukaan Misha Tang Wulin tiba-tiba hancur oleh dampaknya. Bukan itu saja, lapisan gelembung mulai menutupinya juga. Gelembung dengan cepat berubah menjadi merah. Kaisar Blue Silver Tang Wulin tidak punya waktu untuk mendorongnya sebelum serangkaian ledakan terjadi. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan percikan, keunggulan pertempuran terus bergeser dari satu sisi ke sisi lain. Untuk beberapa waktu, penonton bingung siapa yang diuntungkan. Tang Wulin mendorong kekuatan jiwanya. Inti jiwa dan inti naga di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan penuh. Semua kekuatan jiwa yang dilepaskan digunakan untuk membela diri. Tanaman merambat Blue Silver Emperor yang padat menutupi Misha-nya dan menahan ledakan yang datang padanya berulang kali.
Para penonton tidak yakin siapa yang lebih unggul. Tidak ada alasan dia tidak tahu. Setelah pertukaran pukulan sebelumnya, orang yang dirugikan adalah dia. Ketika kilauan tombak menembus Misha Bubble King, dia merasakan sesuatu yang salah. Pada saat itu, dia tidak hanya menggunakan Golden Dragon Roar, dia bahkan menggunakan ledakan naga emas. Namun, ketika itu menembus Misha lawannya, dia merasa seolah-olah dia telah menusuk menjadi zat yang sangat lengket dan tebal. Itu seperti karet lengket, tetapi tampak seperti gelembung dengan inti yang kokoh. Bahkan kekuatan getaran yang lebih besar yang dilepaskan oleh ledakan naga emas dengan cepat menghilang dalam sensasi lengket dan tebal itu. Kemudian, Bubble King mulai melancarkan serangan balik padanya. Avatar jiwa bela diri. Tang Wulin percaya bahwa ini pasti efek yang hanya bisa dilepaskan oleh avatar jiwa bela diri lawannya. Lawannya telah memblokir serangannya dengan avatar jiwa bela dirinya dan kemudian meluncurkan serangan balik habis-habisan. Lawannya menanganinya dan membuatnya terguncang sebelum menindaklanjutinya dengan lebih banyak gelembung. Orang ini benar-benar menyebalkan. Sejak dia memasuki kompetisi pertempuran Misha, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin berpikir bahwa situasinya sulit. Tidak hanya jiwa bela diri lawannya seimbang dalam pertahanan dan serangan, tetapi juga bisa mengontrol gerakan lawannya. Ia bahkan kebal terhadap serangan fisik. Itu benar-benar sangat kuat. Gelembungnya seperti karet. Semakin kuat serangannya, semakin kuat reboundnya. Itu adalah jiwa bela diri yang tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Wu Zhangkong kepadanya sebelumnya. Di dunia ini, tidak pernah ada jiwa bela diri yang tidak memiliki kelemahan. Semua jiwa bela diri memiliki keistimewaan dan kekurangannya sendiri. Semakin kuat jiwa bela diri, kasus umumnya adalah kelemahan akan lebih fatal. Kata-kata Wu Zhangkong terbukti benar dari waktu ke waktu selama proses kultivasi Tang Wulin. Ini termasuk apa yang dia katakan tentang Tang Wulin juga. Tentu saja, Blue Silver Grace-nya tidak bisa dianggap sebagai jiwa bela diri yang kuat, terlalu banyak masalah. Setelah berevolusi menjadi Kaisar Blue Silver, ia masih kekurangan kekuatan ofensif. Bagaimana dengan Raja Naga Emasnya? Itu tampak seperti kekuatan garis keturunan yang sangat kuat dengan sendirinya. Namun, di balik kekuatan itu, 18 segel yang bisa membahayakan nyawanya disembunyikan. Demikian pula, Raja Naga Long Yue yang gagah saat itu telah membuat Tang Wulin dan yang lainnya merasa hampir tidak berdaya untuk menghentikannya. Namun, dia juga punya masalahnya sendiri. Bahaya jiwa bela diri Raja Naga Gunung adalah emosi yang tidak stabil. Ini membuatnya mungkin menjadi senjata manusia kapan saja. Karenanya, dia tidak berani memanfaatkan kemampuannya sendiri juga. Lantas, apa kelemahan Bubble King? Tidak mungkin baginya untuk menjadi sesempurna itu. Salah satu bagian terpenting dari pelatihan yang diberikan Pulau Iblis kepada Tang Wulin adalah ia bisa tetap tenang terlepas dari situasinya. Ini karena bingung hanya akan memperburuk keadaan. Menghadapi itu dengan tenang adalah satu-satunya cara untuk menghadapi hal-hal dengan lebih baik. Hanya dengan begitu mungkin mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Justru dengan sikap seperti itulah Tang Wulin bisa berpikir dengan tenang dan mencari kekurangan lawannya. Meskipun, dia mengeluarkan sejumlah besar kekuatan jiwa di bawah pemboman tanpa henti dari ledakan dan memiliki kerusakan Misha sampai tingkat tertentu. Setelah menembakkan serangkaian bom gelembung, Misha Bubble King juga berhenti sebentar. Itu jatuh ke tanah seolah sedang menunggu sesuatu. Sebenarnya, setelah Bubble King menerima pukulan dari Tang Wulin, itu tidak membuatnya terluka. Meskipun dia telah lolos dari kematian dengan menggunakan avatar jiwa bela dirinya, ledakan naga emas yang terkandung dalam kesadaran tombaknya masih sangat mengguncangnya dan dia terluka cukup parah. Dia masih meremehkan Tang Wulin. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pertahanan gandanya masih akan dihancurkan oleh Tang Wulin. Sebenarnya, gelembung keduanya tidak sama dengan gelembung pertamanya. Kekuatan pertahanannya adalah yang terkuat di antara keterampilan jiwanya. Namun, itu masih tidak dapat memblokir serangan Tang Wulin dalam keadaan seperti ini. Apa yang ditandai ini jelas. Untungnya, dia telah mengubah kekalahannya menjadi kemenangan dengan menggunakan avatar jiwa bela dirinya. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah lawannya masih hidup setelah dihujani bom gelembungnya. Jika ini adalah situasi lain, dia bahkan tidak akan repot-repot untuk melihat kedua setelah Misha Standar melakukan pukulan dari bom gelembungnya. Satu bom gelembung tunggal cukup untuk menghancurkan Misha Standar. Tidak akan terpikirkan untuk Misha untuk diledakkan menjadi bubuk halus, bahkan. Namun, lawannya adalah seseorang yang mampu melaju ke semifinal.
Dia jelas bukan orang yang sederhana. Dia bisa merasakan dari tusukan sebelumnya bahwa kekuatan lain yang sangat mendominasi memenuhi kesadaran tombak. Jika bukan karena refleksnya yang cepat, kompetisi ini akan berakhir dengan cepat. Bagaimana mungkin lawan seperti itu tidak membunyikan alarm dalam dirinya? Soul Land 3 Chapter 1072. Chapter 1072 tidak bisa ditembus. Pada saat ini, suara ledakan yang intens hampir berakhir. Misha Tanggulin mendarat di sela-sela panggung kompetisi dengan dentuman keras. Tanaman merambat Blue Silver Emperor-nya tampak sedikit hangus. Itu seperti kulit kentang yang hangus. Namun, tanaman merambat Kaisar Blue Silver ini perlahan ditarik kembali. Ketika mereka mundur kembali ke Misha-nya, mereka membuang lapisan kulit hitam seperti ular yang sedang berguguran. Meskipun mereka tampak jauh lebih redup dari sebelumnya, itu jelas tidak cukup untuk membahayakan mereka. Namun, Misha Tanggulin benar-benar terlihat dalam keadaan menyesal sekarang. Lengan kiri Misha-nya hilang akibat ledakan. Mecanya rusak di banyak bagian, bahkan ada bagian yang menjuntai di luar. Kedipan yang tidak stabil dari sirkuit jiwa melintas di Misha-nya. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, sepertinya itu akan meledak kapan saja. Bubble King duduk di dalam kokpit Misha-nya dengan mata sedikit menyipit. Ini belum selesai. Bisakah dia menerima lebih banyak seranganku? Kalau begitu, berapa banyak gelembung lagi yang bisa kamu ambil? Jika itu basis kultivasi, saya sudah 8 cincin. Saya rasa tidak banyak orang dengan kekuatan jiwa yang lebih kuat dari saya di seluruh tantangan jaringan pertempuran Federal Stardew ini. Dengan dorongan dari pendorong di belakangnya, Misha Bubble King naik ke atas tanah dan dengan cepat memasuki langit. Itu menyerang langsung ke Tanggulin sementara gelembung besar lainnya terbentuk di sekitar tubuhnya lagi pada saat yang sama. Jiwa bela diri Anda, apa kelemahannya? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari Misha di seberangnya. Suara itu sengaja diturunkan, tapi kalimat ini telah membuat Misha Bubble King sedikit melambat. Dengan asumsi bahwa jiwa bela diri Anda sempurna, maka Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran Misha. Anda harus bisa mendapatkan keuntungan absolut bahkan dalam pertempuran Master Jiwa. Namun, apa yang kamu takutkan? Atau mungkin, Anda terbiasa melindungi diri sendiri dengan Misha. Itu berarti pasti ada kelemahan yang sangat fatal di balik jiwa bela diri Anda yang kuat ini. Pada kenyataannya, Anda telah menutupi kelemahan Anda ini dengan mekanisme Anda. Itulah mengapa Anda adalah Master Misha yang luar biasa, dan bukan Master Jiwa atau Master Armor pertempuran. Aku ingin tahu apakah aku benar. Suara Tanggulin datang perlahan. Itu membuat Misha terbang Bubble King bergerak lebih lambat dan lebih lambat. Jadi, apa kelemahanmu? Itu pasti sesuatu yang mudah terlihat dan sangat fatal. Jika tidak, Anda tidak akan ketakutan ini. Biar saya tebak, gelembung Anda, dalam arti tertentu, lebih seperti karet. Karet tahan air, memiliki pertahanan yang kuat dan kekuatan elastis yang sangat baik. Anda bahkan bisa mengubahnya menjadi bom. Ini adalah perkawinan mutlak antara penyerangan dan pertahanan. Itu memenuhi saya dengan keajaiban yang tak ada habisnya. Gelembung seperti karet Anda bahkan tidak takut pada benda tajam, dan mereka pada dasarnya kuat. Tapi saya yakin mereka pasti punya kelemahan yang fatal. Lagi pula, karet memiliki sesuatu yang lemah, dan itu adalah api. Ketika Tanggulin mengucapkan kata terakhir, Misha Bubble King dengan jelas berhenti. Itu bahkan sedikit bergoyang. Api, ya, karet lemah terhadap api. Gelembung juga sangat mungkin menjadi lemah terhadap api. Bubble King ini benar-benar kuat, dan gaya bertarungnya juga sangat aneh. Namun, bagaimana jika gelembungnya memiliki kelemahan? Bagaimana jika kelemahan itu sama dengan kelemahan karet? Alasan mengapa Tanggulin mengatakan apa yang dia katakan bukan karena dia telah menebaknya pada saat pertama. Sebaliknya, dia dengan cepat menganalisis apa yang dia ketahui di dalam hatinya. Dia telah berbicara dengan suara keras untuk mengulur waktu untuk berpikir. Ketika dia mengikuti alur pemikirannya sendiri dan mengatakan apa yang telah dia analisis, matanya sudah semakin cerah. Ya, karet lemah terhadap api. Jiwa bela dirinya mungkin sangat lemah terhadap api. Seperti yang diharapkan, Misha Bubble King berhenti. Dia jelas terpengaruh oleh kata-katanya. Kekanak-kanakan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam Misha Bubble King. Jika Anda memiliki api untuk melakukannya, Anda dipersilakan untuk mencobanya. Saat dia mengatakan ini, gelembung meledak dari Misha-nya. Ini menembak langsung ke arah Tanggulin. Apakah Tanggulin punya api? Tentu saja tidak.
Yang paling bisa dilakukan oleh kekuatan Raja Naga Emasnya adalah menghasilkan cahaya yang menyerupai api. Itu bukanlah api yang nyata. Namun, hanya karena dia tidak bisa menghasilkan api tidak berarti dia tidak bisa menggunakan api. Seberkas cahaya hitam tiba-tiba menyebar di depan Meisha Tanggulin. Itu tampaknya menutupi sosok raksasa Meisha standar di belakangnya. Ketika sosok besar itu muncul, itu menimbulkan gelombang teriakan terkejut dari kerumunan. Itu terlalu besar, itu terlalu besar. Hanya segelintir yang menonton pertandingan Tanggulin di kompetisi divisi tahu bahwa dia memiliki kepemilikan seperti itu. Sosok kolosal itu tingginya puluhan meter. Sepasang sayap kecil yang tidak proporsional mengepakkan sayap di belakangnya. Itu membuka mulut besarnya dan menembakkan api liar yang terbang langsung menuju gelembung. Gelembung itu sudah menimpanya. Di bawah pengaruh api, itu segera berhenti. Tepat ketika Tanggulin mengharapkan gelembung itu dilelehkan oleh api jiwa roh Tuan Naga, gelembung itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya. Tiba-tiba berakselerasi dan menutupi kepala Overlord Dragon. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi merah dan meledak dengan keras. Tubuh kolosal Tuan Naga terhuyung-huyung di bawah ledakan. Kemudian, itu terhuyung mundur selama 2 langkah. Ia menggelengkan kepala raksasanya seolah merasa pusing. Apakah tidak takut api? Tanpa ragu, Naga Tuan telah membantu Tanggulin memblokir serangan itu. Namun, ini juga berarti deduksi Tanggulin salah. Jiwa bela diri Bubble King tidak takut dengan api. Itu benar-benar tidak bisa ditembus oleh air atau api. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu benar-benar tidak memiliki kelemahan? Ini tidak logis, sama sekali tidak logis. Bubble King sudah mulai merilis gelembung kedua. Kemudian, yang ketiga dirilis. Kedua gelembung itu terbang ke arah yang berbeda. Salah satu dari mereka terbang menuju Overlord Dragon sementara yang lain terbang langsung menuju Tanggulin. Itu menarik busur di udara. Kontrolnya atas hal itu sangat ahli. Tidak mungkin itu tidak memiliki kelemahan. Tanggulin membuat Meisha-nya berdiri. Dia melemparkan tombak naga emasnya tepat ke gelembung yang datang padanya dan meletuskannya di udara. Gelembung itu meledak dengan keras. Jika bukan air atau api, lalu apa kelemahannya? Bubble King sama sekali tidak tertarik dengan pikiran Tanggulin. Saat ini, dia berada di bawah avatar jiwa bela dirinya. Gelembungnya menjadi sangat kuat. Gelembung lain dirilis. Yang ini membesar di sekelilingnya. Tanggulin memanggil tombak naga emasnya kembali ke dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memfokuskan pikiran dan jiwanya pada gerakan Meisha Bubble King. Pada saat yang sama ketika Overlord Dragon memblokir gelembung kedua, tubuh kolosalnya tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menyerang langsung menuju Meisha Bubble King. Itu meluncurkan serangan ke arahnya dengan tubuh besarnya sendiri. Ekor raksasanya sudah terangkat. Bahkan dengan kekuatan pertahanan gelembung raksasa Raja Gelembung, itu tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan baginya jika dia terkena ini. Itu benar-benar keberadaan seperti binatang buas. Gelembung lain dirilis. Tanggulin saat ini sedang mengawasi dengan cermat. Dia tiba-tiba menyadari, sebelum gelembung Bubble King dilepaskan, jelas ada sesuatu yang berkedip-kedip di dalam gelembung itu. Meskipun itu hanya cahaya yang sangat lemah, Tanggulin masih melihatnya dengan jelas pada saat itu juga. Apa itu tadi? Infus keterampilan jiwa. Apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia coba sembunyikan tidak peduli apa. Orangnya ada di dalam Meisha dan tidak terlihat dari luar. Mungkinkah dia menyembunyikan penampilannya ketika dia melepaskan skill jiwanya? Dengan kata lain, kelemahannya adalah ketika dia melepaskan skill jiwanya. Ketika dia memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Tanggulin. Mungkin itu. Dia melemparkan tombak naga emasnya lagi. Namun gelembung kali ini berbeda dengan gelembung sebelumnya. Ini menciptakan kekakuan yang kuat. Meskipun tombak naga emas telah menusuknya, tombak itu tetap menempel padanya. Itu turun dari langit dan jatuh ke tanah. Untuk saat ini, ia tidak bisa membebaskan diri. Tanggulin kehilangan senjatanya. Di mata penonton, Tanggulin yang telah kehilangan senjatanya seperti anak domba yang menunggu disembelih di depan Bubble King. Dia bisa jatuh kapan saja.